4, 3, 2, 1, go! Sovereign bintang 6. Tianlei segera memerintahkan orang-orang yang terluka untuk berkumpul dan ia akan segera menyembuhkannya. Setelah berkumpul, mungkin ada sekitar 30 orang yang menerima luka, seperti luka tebasan pedang dan patah tulang. Sementara untuk yang terluka parah, sepertinya hanya Xiao Hong dan patriark keluarga Li yang menerimanya. Awalnya, saat Tianlei akan menyembuhkan mereka, orang-orang keluarga Li tampak ragu setelah melihat kobaran api hitam yang membara di tangan Tianlei. Tapi, setelah mereka merasakan kehebatan penyembuhan api itu, semuanya tampak tak percaya dan kagum dengan api tersebut. Setelah selesai menyembuhkan anggota yang menerima luka ringan, Tianlei mulai berjalan menuju tempat patriark keluarga Li. Tianlei berjongkok di dekat patriark keluarga Li dan melihat luka-luka yang ia derita, dan tampaknya itu tak lebih parah dari Xiao Hong. "Apakah kau bisa menyembuhkannya? Itu tampaknya cukup parah," Li Kuan berucap dengan rasa khawatir. Tianlei melirik ke arah Li Kuan dan tersenyum samar. "Tenanglah, aku hanya perlu beberapa detik." Tianlei mulai mengeluarkan api hitam di tangannya lagi, ia lalu segera membakar tubuh Li Juantian. Dalam beberapa detik, Tianlei kembali menghilangkan api hitamnya dan menyisakan Li Juantian yang telah kehilangan luka-luka di tubuhnya. Tianlei menoleh ke arah Li Kuan. "Rawatlah ayahmu. Dia akan segera bangun," ucapnya dan Li Kuan mengangguk. Setelah peperangan ini benar-benar telah usai, Tianlei segera membawa Xiao Hong ke sebuah kediaman yang disediakan khusus untuk Ning'er dan yang lainnya. Di dalam sebuah ruangan dengan 2 ranjang, tampak Xiao Hong dan Xiao Bai telah berbaring di ranjang masing-masing. Tampak juga Tianlei dan Ning'er yang telah berdiri di dekat Xiao Bai yang telah lama tak sadarkan diri. Tianlei membuka matanya dan menunjukkan tatapan dengan cahaya ungu yang tampak dapat melihat apapun. Dalam tatapan Tianlei saat ini, dia dapat melihat sebuah masalah di dalam tubuh Xiao Bai. Tatapan mata Tianlei menjadi serius ketika dirinya mengetahui apa masalah yang ia lihat sekarang ini. "Racun," pikir Tianlei. Tianlei menggeleng. "Tidak, ini bukan racun biasa." Tianlei semakin memperkuat penglihatannya dan dapat melihat masalah dengan semakin jelas. Tianlei memejam dan menghela nafasnya. "Aku tak menyangka mereka benar-benar memiliki ini." "Kak Tianlei, ada apa? Apakah sangat serius?" Tianlei mengangguk. "Ya, yang membuat Xiao Bai tak sadarkan diri adalah racun petir. Ini adalah senjata rahasia yang tercipta dengan metode tertentu setelah puluhan tahun mengumpulkan petir alami. Racun petir hanya bisa digunakan 1 kali, kemungkinan tetua yang melawan Xiao Bai lah yang menggunakan serangan petir bersamaan dengan racun petir. Kalau begitu, apakah masih bisa disembuhkan?" Ning'er bertanya dengan wajah yang khawatir. Melihat hal ini, Tianlei tersenyum tipis dan meletakkan tangannya di atas kepala Ning'er. "Jangan khawatir. Sebenarnya hanya orang-orang hebat dari Istana Obat yang bisa menyembuhkan ini. Tapi, aku bahkan ada metode yang lebih baik," ucapnya. Tianlei meletakkan telapak tangan kanannya di atas pusar Xiao Bai dan mulai menutup matanya. Kekuatan gelap akhirnya muncul dan membentuk sebuah pusaran yang menyatu dengan telapak tangan Tianlei. Tianlei menguatkan telapak tangannya dan kekuatan gelap juga mulai beraksi.
Perlahan, racun petir yang menyebar di tubuh Xiao Bai mulai tertarik satu titik di dalam tubuhnya dan akhirnya ditarik paksa oleh pusaran hitam untuk keluar dari tubuh Xiao Bai. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit, Tian Lei akhirnya berhasil mengeluarkan semua racun petir di dalam tubuh Xiao Bai. Tian Lei menghela nafas lega. Akhirnya selesai, ucapnya, dan Ning'er segera mengelap keringatnya yang membasahi dahinya. Setelah selesai beristirahat, Tian Lei melihat ke arah Tian Lei. "Ning'er, kau tidurlah. Aku akan tetap di sini dan menjaga mereka," ucap Tian Lei. Ning'er hanya menurut dengan anggukan kepala dan mulai keluar dari ruangan untuk pergi ke ruangannya. Setelah melihat Ning'er pergi dari ruangan, Tian Lei mulai duduk bersila dan mengeluarkan cincin penyimpanan milik Feng Lei yang ia ambil. Tian Lei mengeluarkan sebuah kotak hitam dari dalam sana dan mulai memperhatikannya dengan seksama. Dari semua benda yang ada di dalam cincin penyimpanan ini, hanya kotak hitam ini yang membuatku tertarik untuk mengambil cincin penyimpanan ini. Dan sisanya, mungkin akan berguna untuk pembangunan kembali kota ini. Tangan Tian Lei bergerak dan membuka kotak hitam di dalam pangkuannya. Ini buah petir. Betapa terkejutnya Tian Lei setelah mengetahui apa yang ia temukan di dalam kotak tersebut. Buah petir, atau buah spiritual petir, ini adalah salah satu sumber daya langka yang sangat memerlukan keberuntungan untuk menemukannya. Terlebih lagi, yang ada di dalam kotak adalah buah spiritual petir ungu. Ini adalah hal yang sangat langka untuk ditemukan. Sebagai pemberitahuan, buah spiritual petir terbagi menjadi 4 jenis, yakni buah spiritual petir hijau, merah, ungu, dan hitam. Jika buah spiritual petir ungu adalah hal yang sangat langka, maka buah spiritual petir hitam adalah hal yang sangat mustahil untuk ditemukan. Tapi, tidak untuk Tian Lei. Karena dirinya dulu selalu melakukan hal gila, bukan mustahil baginya untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil bagi orang lain. Tian Lei tersenyum menatap buah ungu dengan kandungan petir yang ia pegang di tangan kanannya. Si bodoh itu memiliki sumber daya yang mampu membuatnya menerobos bintang 7, tapi malah membuang waktu untuk bertarung karena hal sepele. Benar-benar generasi terburuk sekte petir ganas. Tapi, aku juga harus berterima kasih padanya karena telah menyediakan sumber daya ini untukku. Tian Lei mulai memakan buah spiritual petir hingga habis dan mulai menggunakan teknik kultivasinya untuk memurnikan kandungan buah spiritual petir yang telah ia konsumsi. Tian Lei membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuknya bisa memurnikan semua kandungan buah spiritual petir. Setelah semuanya telah selesai, dan Tiannya mulai bergejolak untuk melakukan kenaikan tingkat karena sebenarnya dirinya memang telah berada di puncak Sovereign bintang 5. Tian Lei mulai membuka matanya dan meluapkan semua energi yang mengamuk dalam dirinya. Bersamaan dengan ini, kultivasi Tian Lei segera naik ke Sovereign bintang 6. Tian Lei tersenyum puas. Dengan ini, seharusnya dapat menghadapi Sovereign bintang 9. Ucapnya. 1 bulan kemudian. Hari-hari berlalu dengan cepat, sudah terlewati 1 bulan sejak peperangan keluarga Li melawan sekte petir ganas. Semua sumber daya dan kekuatan dari sekte petir ganas juga telah berpindah ke kota Gunung Biru.
Semua kekuatan dan keluarga kaya di kota Gunung Biru bekerja sama dan mulai membangun kembali kota Gunung Biru sejak sehari setelah perang usai. Kekayaan sekte petir ganas dan kekayaan dari cincin penyimpanan Feng Lei semuanya dikerahkan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan kota. Jika tidak ada halangan apapun, seharusnya kota Gunung Biru dengan kekuatan berkali-kali lebih hebat akan selesai dalam 3 bulan ke depan. Nantinya, kota Gunung Biru pastinya akan menjadi kota terkuat dan diakui sebagai penguasa Sibian Utara. Di armada kapal dimensi ruang dan waktu kota Gunung Biru yang telah selesai diperbaiki, Tian Lei dan yang lainnya telah berkumpul untuk berangkat ke tujuan utama mereka. Di sana juga telah berkumpul patriark keluarga Li, Li Kuan dan beberapa tetua keluarga Li yang mengantar kepergian mereka. Semuanya, terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Dan maaf karena tak bisa membantu pembangunan kota ini. Tian Lei memberi hormat dengan kedua tangannya yang mengepal. Hahaha, Junior Tian Lei benar-benar sungkan. Yang seharusnya berterima kasih adalah kami, karena Anda telah membuat kekuatan keluarga Li menjadi berlipat ganda. Ucap Patriark Li dan orang-orang di belakangnya segera menunduk. Li Kuan menatap Tian Lei. Lalu, kemana tujuan kalian selanjutnya? Tian Lei tersenyum. Istana Petir Utara, Zhongjian. Baiklah, semuanya, kami pamit. Ucap Tian Lei dan mereka semua segera menaiki kapal dimensi ruang dan waktu yang sangat megah. Istana Petir Utara. Wilayah Zhongjian terletak di bagian utara dari daratan utama. Sebagai wilayah terkuat kedua, wilayah Zhongjian memiliki energi spiritual dengan hukum sovereign yang lebih kuat dari 3 wilayah lainnya. Itulah mengapa untuk kalangan sekte besar dengan sumber daya memadai dapat mengembangkan seorang junior yang bahkan masih berumur 20-an tahun untuk memasuki tingkat sovereign. Dan juga seseorang di tingkat sovereign bintang 4 atau 5 yang sangat diagungkan di wilayah lain hanya bisa berakhir menjadi tetua sebuah sekte besar. Ada 5 kekuatan utama yang menempati wilayah Zhongjian ini. Kelima kekuatan itu adalah Sekte Es Agung yang didirikan oleh Dewi Teratai Putih, Istana Obat, Sekte Api Pembakar Langit, Gedung Perdagangan Bintang, dan Istana Petir Utara. Selain dari kelima kekuatan hebat ini, masih ada kemungkinan bahwa ada kekuatan hebat tersembunyi lainnya, mengingat bahwa Sekte Gerbang Dewa Racun yang begitu kuat juga tak begitu dikenal orang-orang. Membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan untuk Tian Lei dan yang lainnya sampai di salah satu kota wilayah Zhongjian Utara. Setelah sampai di kota pendaratan, keempatnya tak membuang waktu dan segera menuju ke Istana Petir Utara menggunakan portal ruang dan waktu. Di depan gerbang yang besar, Tian Lei dan yang lainnya mendongakkan kepala untuk melihat sebuah bangunan besar tinggi yang merupakan inti dari Istana Petir Utara. Ninger dan Xiao Bai tampak menunjukkan ekspresi takjub bahkan sampai tercengang. Bagaimana tidak, kemegahan yang mereka lihat saat ini tak bisa ditandingi oleh bangunan-bangunan yang telah mereka lihat di wilayah Sibian. Bahkan untuk Xiao Hong yang pernah dilatih di sini pun juga masih tak bisa menghilangkan ketakjuban atas kehebatan bangunan di dalam tembok. Di saat ketiganya masih merasa takjub, Tian Lei hanya menunjukkan senyuman sambil berkata dalam hatinya. Sudah diperbaiki ya. Dahulu kala, saat Tian Lei terus-terusan dikejar oleh 3 sekte besar, ia bersembunyi di Istana Petir Utara untuk sementara waktu.
Lalu, beberapa waktu kemudian Tian Lei memutuskan untuk pergi melawan 3 sekte karena tak ada gunanya terus bersembunyi seperti yang ia lakukan. Hal ini tak disetujui oleh Jiang Feng yang telah lama bersahabat dengannya. Jiang Feng sama sekali tidak rela untuk kehilangan temannya tersebut. Tian Lei dengan santai mengiyakan untuk tinggal tapi dengan satu syarat, Jiang Feng harus menahan dirinya untuk tidak pergi dan Tian Lei akan menahan kultivasinya di Sovereign Bintang 6. Jiang Feng mengiyakan dan terjadilah pertarungan luar biasa di antara keduanya. Pertarungan itu sangatlah dipenuhi kekuatan penghancur yang hebat sampai istana yang tampak megah saat ini sempat hancur setengahnya karena pertarungan tersebut. Berita kehancuran ini terdengar di seluruh Zhongjian dan membuat istana obat menertawakan apa yang dialami oleh istana petir utara. Hal ini bukan karena mereka memiliki sifat yang jahat, tapi karena setengah dari istana obat di masa lalu juga pernah hancur akibat kegilaan Tian Lei. "Ayo masuk," ajak Tian Lei. Ketiganya menoleh ke arah Tian Lei dan mengangguk setuju. Mereka lalu mulai berjalan ke arah gerbang masuk yang dijaga oleh 2 ahli Xiantian bintang 5 yang seharusnya sekelas dengan seorang tetua di 3 wilayah pinggir lainnya. Salah satu penjaga itu menyipitkan matanya saat melihat ke arah 4 sosok yang berjalan ke arah mereka. Bukankah orang itu cukup familiar? Salah satu penjaga berkata ketika tatapannya terfokus pada penampilan Xiao Hong. Penjaga yang satunya mengerutkan keningnya sebelum dirinya ikut melihat ke arah Xiao Hong dan ketiga orang yang berjalan di sisinya. Semakin lama dirinya menatap mereka, matanya tampak menyipit untuk menatap mereka dengan tajam. Ketika telah yakin dengan rasa familiar yang dirasakannya dan temannya, penjaga ini langsung membelalakkan matanya. "Dia, putra suci, murid langsung dari Patriark Jiang," ucapnya terkejut dan teman di sebelahnya juga ikut terkejut. "Apa, putra suci? Dia telah kembali ke tempat asalnya sejak bertahun-tahun yang lalu. Tidak disangka masih bisa melihat dirinya kembali." Saat mereka berdua masih terkejut dengan kedatangan Xiao Hong dan yang lainnya, ada suara yang terdengar oleh mereka berdua dan memerintahkan mereka untuk membawa rombongan Xiao Hong ke suatu tempat. Dalam beberapa detik setelah berjalan santai, Tian Lei dan yang lainnya telah sampai di depan kedua penjaga. Sebelum Tian Lei dan yang lainnya bereaksi, kedua penjaga ini telah melakukan langkah lebih dulu dan membungkuk dengan hormat ke arah Xiao Hong. "Memberi hormat pada putra suci," ucap kedua penjaga ini dengan hormat. Xiao Hong mengangkat alisnya dan tertawa kecil. "Haha, kalian masih mengingatku. Bagaimana mungkin kami melupakan Anda? Bagaimanapun setelah pergi bertahun-tahun, tak ada banyak perubahan terhadap Anda. Hanya Anda terlihat lebih dewasa," ucapnya salah satu penjaga dan Xiao Hong mengangguk. Penjaga yang lain memberi hormat lagi dengan kedua kepalan tangan di depan dada. "Putra suci, baru saja kami menerima perintah dari Patriark untuk membawa Anda dan teman Anda ke kediamannya." Xiao Hong mengerutkan keningnya. "Guru tahu aku datang." Mendengar ini Tian Lei sedikit tercengang dan kedua penjaga tersenyum pahit. "Putra suci, jangan bercanda. Jangankan Anda yang sudah ada di gerbang ini. Bahkan jika Anda ada di puluhan kilometer jauhnya, Patriark yang penguasa agung pasti mengetahuinya." Xiao Hong tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Haha, aku lupa. Baiklah.
Kalau begitu, tolong antarkan kami, ucap Xiao Hong. Kedua penjaga saling menatap dan mengangguk. Semuanya, tolong ikuti saya. Saya akan mengantar Anda semua, ucapnya, dan semua orang mulai mengikuti satu penjaga ini. Jiang Feng, Tian Lei dan yang lainnya terus berjalan di belakang penjaga dan menyusuri jalanan layaknya sebuah kota. Istana Petir Utara ini sangatlah luas dan setara dengan sebuah kota besar, hanya saja tidak ada penduduk dan kediaman-kediaman yang ada di dalamnya hanya diperuntukkan untuk para murid dan anggota Istana Petir Utara. Setelah lama berjalan, Tian Lei dan yang lainnya akhirnya sampai. Tapi, mereka bukan diantar ke dalam istana ataupun kediaman yang besar, melainkan ke sebuah hutan kecil dengan pohon kayu petir tingkat tinggi yang mengisi pepohonannya. Tian Lei tampak mengerutkan keningnya ketika dirinya menatap tempat yang seharusnya familiar untuk dirinya. Ini adalah titik di mana dia membangun sebuah taman pelatihan kecil dengan gubuk sederhana sebagai tempat tinggalnya. Tapi, tempatnya kini jauh lebih luas dan ada pohon-pohon kayu petir yang tumbuh di sana padahal dirinya tak pernah menanam semua itu. Penjaga memberi hormat ke arah hutan kecil. Patriark, saya telah membawa putra suci dan teman-temannya. Biarkan mereka masuk. Suara tegas juga berwibawa terdengar dari dalam pepohonan. Tian Lei menoleh ke arah Ning'er dan Xiao Bai. Ning'er, Xiao Bai. Petir di dalam cukup kuat dan atribut es kalian sangat berlawanan dengan petir. Lebih baik kalian tunggu di sini dulu, ucapnya, dan kedua sosok di sampingnya mengangguk. Penjaga menoleh ke belakang ketika Tian Lei selesai berucap. Atau, bagaimana jika saya membawa Nona dan Tuan muda ini ke kediaman Putra Suci? Mungkin Patriark ingin membahas suatu hal dengan Putra Suci dan memakan waktu yang lama. Xiao Hong dan Tian Lei saling menatap dan mengangguk. Xiao Hong menatap penjaga. Kalau begitu, tolong antarkan mereka ke tempatku. Kami akan menyusul ketika urusan sudah selesai. Penjaga mengangguk dan mulai mengantar Ning'er dan Xiao Bai ke kediaman khusus Putra Suci. Setelah ketiga orang itu telah menghilang dari pandangan mata, Tian Lei dan Xiao Hong segera melangkah masuk ke dalam pepohonan kayu petir. Ketika mereka telah berada di dalam, mereka merasakan adanya keberadaan formasi yang membuat tempat tersebut terasa meluas sehingga mampu menampung pepohonan kayu petir tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya itu, kekuatan petir yang terdapat di dalam hutan itu juga sangat kuat. Untung saja tubuh keduanya bersahabat dengan petir sehingga tak terlalu berdampak pada mereka. Jika Ning'er dan Xiao Bai sebelumnya dibiarkan untuk ikut masuk, pastinya mereka akan menerima suatu dampak, yakni dilemahkan tubuhnya hingga beberapa kali. Setelah keduanya berjalan selama beberapa menit, mereka berdua akhirnya sampai di tempat terbuka yang memiliki ruang seperti lingkaran dan tampaknya memiliki lebih dari 50 meter sebagai diameternya. Di tempat terbuka yang mendapatkan asupan sinar matahari ini, terdapat sebuah gubuk kecil dan sederhana. Dan ya, itu adalah tempat tinggal Tian Lei di kehidupan yang sebelumnya. Tapi, jangan menilai sesuatu dari luarnya, di dalam bangunan kecil itu sebenarnya terdapat sesuatu yang bahkan dapat membuat para ahli Zhongjian menggila. Selain hamparan rumput hijau yang memenuhi area terbuka dan gubuk itu, ada juga sebuah batu datar yang sangat cocok dijadikan tempat latihan. Di atas permukaan batu yang datar ini,
sesosok pria yang telah berumur hampir 100 tahun dengan wajah dan tubuh yang terlihat bahkan hanya hampir mencapai umur 40 sedang duduk bersila dengan tenang. Rambut panjang berwarna hitam tampak dengan tenang dimainkan angin dan pakaian layaknya bangsawan hebat juga diterpa angin dengan tenang. Sosok ini adalah salah satu ahli terkuat di Zhongjian, Kaisar Petir Ungu Jiang Feng. Xiao Hong berjalan di depan Tian Lei dengan senang untuk menghampiri gurunya tersebut dan Tian Lei hanya tersenyum hangat dengan lembut saat menatap penampilan saudaranya yang tak begitu banyak yang berubah darinya. "Guru, muridmu yang tak berbakti ini memberi salam kepadamu." Xiao Hong berkata dengan berlutut saat dirinya hanya berjarak beberapa meter saja dari keberadaan Jiang Feng. Mendengar suara familiar ini, mata Jiang Feng perlahan mulai terbuka dan dapat melihat muridnya satu-satunya berlutut di depannya. Jiang Feng menunjukkan senyum samar, ia berdiri dan mulai berjalan perlahan untuk melihat muridnya dari dekat. Jiang Feng meletakkan tangan kanannya ke kepala Xiao Hong dan mengacak-acak rambutnya. "Kau melakukannya dengan sangat baik, hingga dalam waktu singkat bisa mencapai Sovereign bintang 3 di usia muda," ucap Jiang Feng dengan lembut. Setelah Xiao Hong mendengar kata-kata ini, dirinya segera berdiri dan dengan senang melihat ke arah gurunya. "Guru, kau pasti tidak akan percaya. Tapi aku membawa seseorang yang sangat kau kenal," ucap Xiao Hong dengan semangat. Jiang Feng menyipitkan matanya dan menatap ke arah sosok beberapa meter di belakang Xiao Hong. Jiang Feng menatap sosok Tian Lei dengan dingin dan mulai berjalan perlahan ke arah Tian Lei. Tian Lei mulai tersenyum lembut ketika saudaranya berjalan mendekatinya. "Salam pater, Buak." Tian Lei yang ingin menyapa dengan hormat dan akan memberi kejutan dengan mengungkapkan jati dirinya di akhir segera terkena pukulan ringan dari Jiang Feng. Tapi, bahkan jika ini adalah pukulan ringan, sosok yang memberikannya adalah seorang penguasa agung. Entah seberapa hebat Tian Lei, dirinya saat ini masih belum sanggup menghadapi penguasa agung. Akibat pukulan ini, Tian Lei jatuh tersungkur di tanah, dirinya mengesampingkan rasa sakit dan hanya memegang pipinya yang terkena pukulan. Ia saat ini sangatlah terkejut dengan hal yang menimpanya. Jiang Feng meninjunya bahkan sebelum dirinya membuat suatu masalah. Tian Lei segera mendongakkan kepalanya ke atas dan menatap Jiang Feng. "Apa yang... Tian Lei ingin memastikan apa tujuan dari pukulan tadi, tapi yang ia dapatkan malah hal yang lebih mengejutkannya lagi. Ia dapat melihat wajah tenang Jiang Feng yang sebelumnya kini sudah berlinang air mata dan gigi yang menggertak untuk menahan suara isak tangisnya. "Bukankah?" Ketika Jiang Feng berkata pelan, kedua tangannya bergetar. "Bukankah aku sudah bilang untuk tidak pergi? Mengapa kau masih pergi? Kau tahu bukan? Kau tak bisa menghadapi mereka semua sendirian. Tapi mengapa terus bersikeras untuk menanggung beban sendirian? Dasar sialan." Jiang Feng berkata dengan sangat keras, ini seperti dirinya telah meluapkan semua emosi yang ia tahan dalam waktu yang lama. Sementara Tian Lei, dirinya sedikit tercengang dan rasa terkejutnya meningkat, bahkan tubuhnya juga bergetar setelah mendengar perkataan Jiang Feng barusan. Kau mengenaliku," ucap Tian Lei dengan pelan. Meskipun dirinya dan Jiang Feng ada ikatan saudara lebih lama dari dirinya dengan Xiao Hong, tapi seharusnya Jiang Feng juga masih tidak bisa mengenalinya.
Tubuh dan umurnya sangat berbeda jauh dari dirinya yang dikenal Jiang Feng. Selain itu juga auranya agak berbeda dari yang dulu meskipun aura tubuh Kaisar Langit telah lebih baik dari dulu. Bahkan, jika Tianlei saat itu tidak mengeluarkan aura tubuh Kaisar Langit, Xiao Hong juga takkan bisa mengenali dirinya. Lalu bagaimana Jiang Feng dapat langsung mengenalinya? Mendengar kata-kata pertama yang diucapkan Tianlei ini, tampaknya emosi Jiang Feng mulai menjadi-jadi, rahangnya semakin mengeras dan urat muncul di pelipisnya. Itukah yang pertama kali kau katakan setelah sekian lama? Apa kau tahu bagaimana perasaanku saat mendengar kabar kematianmu? Dasar sialan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Bajingan kau, huhu. Saat Jiang Feng terus mengeluarkan keluh kesahnya, Tianlei tampak tersenyum hangat, tapi matanya seperti ingin mengeluarkan air mata. Tianlei mulai berdiri dan langsung memeluk tubuh saudara. Maafkan aku, ucap Tianlei. Dalam pelukan Tianlei, Jiang Feng hanya terus menangis. Tianlei, hiks. Akhirnya kau kembali, ucapnya. Tianlei tersenyum dan mengangguk pelan. Ya, aku telah kembali. Sementara itu, Xiao Hong yang menyaksikan pertemuan dua saudara di depannya hanya bisa tersenyum hangat. Meskipun dirinya awalnya juga tak percaya bahwa seorang penguasa agung masih bisa menangis layaknya manusia biasa. Hadiah untuk Xiao Hong. 1 jam kemudian. Setelah pertemuan yang mengharukan telah terlewat, ketiga orang ini kembali ke topik penting dan membahas bagaimana Jiang Feng bisa langsung mengenali Tianlei. Jiang Feng pun menceritakan semuanya dan membuat Xiao Hong dan Tianlei mengerti bagaimana Jiang Feng mengetahui jati dirinya. Di ruang terbuka yang sunyi, Tianlei menganggukkan kepalanya. Oh, ternyata begitu. Jadi maksudmu pemuda berumur 18 tahun itu tiba-tiba mendatangimu di kota Bintang Utara dan mengatakan kalau aku masih hidup dan tak lama kemudian akan mendatangimu. Lalu aku kemudian benar-benar datang dan dengan informasi itu kau bisa langsung mengenaliku. Tianlei menarik kesimpulan dari cerita yang dijelaskan Jiang Feng. Jiang Feng mengangguk. Ya, kurang lebih seperti itu. Apa kau mengenalnya? Tianlei menggeleng. Tidak, aku tidak mengenal siapa dia. Tapi, mungkin aku tahu dan ingat sosok pemuda ini. Jiang Feng menghela nafasnya. Ya, bagaimanapun kata-katanya benar-benar terjadi. Dan kita tunggu saja dia datang lagi. Lagi pula dia bilang harus menyelesaikan sesuatu dan akan datang kembali. Ucapnya dan Tianlei mengangguk. Tianlei mengarahkan pandangannya dan menatap gubuk kecil yang ia rindukan dengan senyuman. Tampaknya kau menjaganya dengan baik. Jiang Feng mengangkat alisnya dan menoleh ke arah gubuk yang dilihat Tianlei juga. Oh, itu. Walau aku memang menjaganya, tapi sebenarnya aku juga sangat ingin menghancurkannya. Ucap Jiang Feng dengan santai. Tianlei bingung dan menurunkan satu alisnya. Hah? Kenapa? Jiang Feng tersenyum dengan kesal. Hah? Kenapa kau bilang? Dari semua kediaman istana petir utaraku, hanya tempat ini yang sangat jauh dari kehancuran beberapa tahun yang lalu. Bukankah seseorang harus disalahkan untuk itu? Tianlei tersenyum pahit dan mengangkat kedua bahunya. Aku tidak ingat pernah menghancurkan apapun. Yang aku ingat, aku hanya menghajar seseorang
sampai babak belur dan orang itulah yang menghantam semua bangunan hingga hancur lebur. Aku sangat penasaran siapa sosok yang menghantam semua bangunan itu bahkan sampai hampir meratakan seluruh istana petir utara. Ucap Tian Lei tak tahu malu. Jiang Feng di belakang Tian Lei menjadi semakin kesal. Sialan. Saat itu kau adalah ahli hebat penguasa agung. Bahkan jika kau menurunkan kultivasimu 1 bintang di bawahku, kau tetaplah ahli penguasa agung. Tian Lei menggeleng. Tidak, tidak. Aku bahkan tak menggunakan jurus apapun dan hanya menggunakan kekuatan fisik. Jiang Feng tersenyum percaya diri. Baiklah, baiklah. Saat itu aku memang kalah karena aku lemah. Tapi, jika saat ini pertarungan itu terjadi lagi, bukan mustahil untukku bisa menang, bukan? Tian Lei tersenyum dan menghela nafas kecil ketika dirinya menoleh ke arah Jiang Feng. Jiang Feng, percayalah. Jika aku menggunakan gerbang ke-8, bukan mustahil bagiku untuk menghabisi penguasa agung bintang 1. Ucapnya dan Jiang Feng hanya bisa menelan ludahnya setelah merasakan perasaan mendominasi dari Tian Lei. Setelah membuat Jiang Feng kena mental, Tian Lei kembali melihat ke arah gubuknya. Xiao Hong, ayo masuk dan aku akan memberikan hadiah karena telah melindungi Ning'er dan Xiao Bai di Sibian Utara saat itu. Ucapnya dan Xiao Hong mengangguk lalu ketiga orang ini bergerak masuk ke dalam gubuk kecil. Setelah masuk ke dalam, alangkah terkejutnya Xiao Hong setelah melihat bahwa ruangan yang mereka masuki mungkin setara dengan luas tempat terbuka di luar dan tampaknya bangunan ini juga terikat dengan formasi. Tidak ada yang menarik di dalam ruangan luas itu, tapi ada satu hal yang bisa menarik perhatian para ahli. Itu adalah sebuah gerbang besar yang berdiri di tengah-tengah ruangan luas dan memancarkan energi spiritual yang kuat. Kakak, gerbang apa ini? Xiao Hong bertanya dengan rasa takjub. Tian Lei melirik ke arah Xiao Hong sebelum dirinya kembali melihat gerbang besar di tengah ruangan. Itu adalah pintu masuk ke sebuah dimensi kecil yang aku ciptakan. Di dalamnya ada hal-hal kecil tapi bisa membuat istana obat menggila. Ucap Tian Lei dan berhasil membuat Xiao Hong semakin penasaran. Baiklah. Tak usah membuang waktu lagi. Ayo masuk. Ucap Tian Lei dan kedua orang lainnya mengangguk. Tian Lei berjalan mendekati gerbang raksasa dan meletakkan kedua tangannya di masing-masing pintu gerbang. Dia mulai menekan kekuatan tangannya dan mendorong pintu gerbang agar bisa menciptakan jalan masuk. Saat pintu gerbang perlahan mulai terbuka, cahaya menyilaukan muncul dari sela pintu yang terbuka. Dan ketika pintu sudah terbuka sepenuhnya, semua orang dapat melihat taman yang cukup luas di dalam gerbang. Taman ini sangat cerah dan indah, sinar matahari terus menyinari dan takkan pernah terbenam untuk menciptakan kegelapan. Di taman ini sama sekali tak ada bunga-bunga indah yang harum, tapi ada berbagai jenis budidaya herbal spiritual tingkat 7. Juga ada beberapa lahan yang ditanami herbal tingkat 8 yang tidak termasuk dalam jajaran langka, hanya herbal untuk meracik pil kultivasi biasa dan pil penyembuhan biasa tingkat 8. Ketiga sosok mulai memasuki gerbang dan terus berjalan melewati hamparan herbal di kiri kanan. Tian Lei dan Jiang Feng tampak berjalan dengan ekspresi biasa saja karena memang mereka telah berkali-kali melihat pemandangan ini. Tapi tidak untuk Xiao Hong, dirinya berjalan di belakang dengan rasa takjub dengan hamparan herbal tingkat tinggi di sekitarnya.
Setelah berjalan melewati suburnya herbal di sana, Tian Lei dan kedua orang di belakangnya akhirnya berhenti. Mereka berhenti di depan sebuah tirai air terjun yang cukup lebar dan tak terlalu deras, juga ada sebuah kolam di bawahnya. Melihat pemandangan di depan mata, Tian Lei hanya bisa tersenyum. "Aku penasaran, apakah itu telah matang?" ucapnya. Tian Lei berjalan ke kolam dan menggunakan energi spiritualnya untuk membuat dirinya berjalan di atas air. Hal ini juga diikuti oleh Jiang Feng dan Xiao Hong. Dipimpin oleh Tian Lei, mereka bertiga mulai memasuki air terjun dan membuat pandangan mereka kabur. Dalam beberapa detik, mereka membuka mata dan dapat melihat dengan jelas. Mereka dapat melihat bahwa mereka telah berpindah ke tempat lain. Ini seperti ada dunia lain di balik air terjun yang mereka lewati. Di tempat yang sekarang, intensitas energi spiritualnya bahkan lebih kuat dari taman herbal yang sebelumnya. Di tempat ini hanya ada puluhan jenis herbal yang tersebar di pinggiran area. Itulah mengapa tempat ini jadi agak sepi dari tempat yang sebelumnya. Tapi, meskipun memang hanya ada sedikit herbal di area ini, semua herbal yang ada adalah herbal langka tingkat 8, bahkan ada beberapa herbal langka tingkat 9. Selain berbagai herbal langka ini, ada juga 3 pohon spiritual yang menjadi sumber energi spiritual padat di tempat ini. Juga ada sebuah bukit kecil dengan sebuah gua. Tanpa berkata apapun, Tian Lei segera berjalan ke arah ketiga pohon spiritual hebat di depan sana dan diikuti kedua sosok di belakangnya. Di samping Tian Lei, Xiao Hong berdiri dan menatap ketiga pohon spiritual dengan perasaan takjub. "Kakak, apakah ini yang dinamakan pohon spiritual? Ini benar-benar luar biasa." Roh Raja Hewan Buas, Singa Naga Petir Ungu. Tian Lei melirik ke arah Xiao Hong dan mengangguk. "Ya, kau benar. Tapi ini berbeda dari pohon spiritual biasa. Ketiga pohon spiritual ini termasuk dalam jajaran sangat langka," ucap Tian Lei. Tian Lei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pohon yang paling kiri. Itu adalah pohon spiritual petir Dewa Hitam. Dapat menghasilkan buah petir Dewa Hitam yang beberapa kali lebih hebat dari buah petir hitam. Beberapa tahun yang lalu pohon ini berbuah dan aku menghadiahkannya untuk Jiang Feng, juga sebagai imbalan untuk menjaga tempat ini. Dan aku sangat yakin bahwa Jiang Feng menembus penguasa agung juga berkat hadiah dariku ini, ucapnya dan Jiang Feng mengangguk. Tangan Tian Lei berpindah dan menunjuk ke pohon yang di tengah. Lalu ini adalah pohon spiritual jiwa Raja Hewan Buas. Kau juga sudah melihatnya sendiri bahwa ada buah di atas sana. Itu adalah hadiah dariku untukmu. Seharusnya seseorang yang memakan buah ini akan mendapatkan kekuatan roh Raja Hewan Buas. Dan aku sangat yakin bahwa roh hewan buas dalam dirimu akan berevolusi setelah kau menyerap semua kandungan buah ini. Mendengar penjelasan Tian Lei, wajah Xiao Hong langsung berubah sangat bersemangat. "Jika begitu, bukankah kekuatanku akan meningkat berkali-kali lipat?" ucapnya dengan semangat. Tian Lei mengangguk. "Ya, tentu saja." Jiang Feng maju selangkah, ia mengangguk pelan dan mengelus dagunya. "Yang dikatakan kakakmu adalah benar. Tapi, ada hal yang ia lewatkan," ucap Jiang Feng dan membuat kedua orang di sampingnya mengerutkan kening. Jiang Feng melihat ke arah Tian Lei.
Saudaraku yang baik hati dan tidak sombong, bukankah kau seharusnya menceritakan bagaimana asal-usul dan sejarah pohon spiritual ini pada adikmu dan muridku tersayang? Aku benar-benar sangat kagum dengan perjuanganmu untuk mendapatkan harta langit dan bumi ini. Canda Jiang Feng. Mendengar hal ini, Tian Lei yang sebelumnya mengerutkan keningnya kini hanya bisa tersenyum pahit. Ia benar-benar ingin melupakan kenangan gila itu, bahkan jika bisa ia ingin kenangan itu tidak pernah ada. Asal-usul. Xiao Hong tampak penasaran dengan hal ini. Jiang Feng mengangguk. Iya, aku ingat dulu ada seseorang yang masih di tingkat sovereign dan menerobos masuk untuk mencuri pohon spiritual roh Raja Hewan Buas. Orang ini sangatlah gila, saking gilanya, Istana Obat bahkan sampai menyewa puluhan ahli sovereign hebat untuk menahan orang ini. Tapi, yang terjadi bukanlah tertangkapnya si pencuri, Istana Obat hampir runtuh seutuhnya. Akibat dari kegilaan dan kebaikan ini, Istana Obat akhirnya mendapatkan istana yang baru dan Istana Petir Utaraku ini tidak mendapatkan suplai obat-obatan dari Istana Obat selama beberapa tahun. Ucapnya dengan ekspresi kesal saat mengatakan kalimat terakhir. Mendengar cerita dari Jiang Feng, Xiao Hong hanya tersenyum pahit karena tahu seseorang yang dimaksud gurunya adalah kakaknya, Tian Lei. Ah, sudahlah. Masa lalu sudah berlalu, tak baik untuk mengungkapnya lagi. Lagi pula, bukankah aku sudah menggantinya dengan resep pil tingkat 9 yang lebih berguna untuk mereka? Ucap Tian Lei dengan senyuman. Jiang Feng mengangguk. Baiklah, baiklah. Aku hanya bercanda. Ucapnya sambil melambaikan tangannya. Ketika keadaan hening tanpa ada yang berbicara, Xiao Hong melirik ke arah pohon spiritual yang belum dijelaskan oleh Tian Lei. Kakak, lalu pohon spiritual yang terakhir, apa namanya? Tian Lei mengangkat alisnya dan melihat ke arah pohon terakhir. Oh, itu adalah pohon spiritual tirani surgawi. Buahnya itu sangatlah hebat, setelah memakan buahnya dan menyerap semua khasiatnya, maka tubuh penggunanya akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan membuat kekuatan tempur beberapa kali lebih kuat dari ranah yang ditempati pengguna. Tubuhku yang dulu juga sangat-sangat kuat berkat buah spiritual tirani surgawi. Saat aku menemukan pohon spiritual ini, aku sangatlah beruntung. Ada 2 buah di pohonnya, yang satu hampir matang dan yang satu masih sangat muda. Dan inilah buah yang tersisa. Untuk mengembalikan kekuatanku seperti dulu, buah ini sangatlah penting. Ucap Tian Lei sambil mengepalkan tangannya. Tian Lei menatap Xiao Hong dan tersenyum. Nah, sekarang, ambillah buah spiritual roh Raja Hewan Buas itu dan kami berdua akan membantumu menyerapnya. Raut wajah Xiao Hong berubah menjadi serius dan mengangguk dengan yakin. Baik. Xiao Hong melompat dari tempatnya berdiri dan segera memetik sebuah buah dengan bentuk yang aneh dan warna emas yang cantik. Setelah memetik buah tersebut, Xiao Hong melompat turun dan mendarat di depan Tian Lei. Buah ini sangat luar biasa. Aku merasakan seperti adanya kekuatan tak terbatas di dalamnya. Ucap Xiao Hong saat menatap buah yang ia pegang erat. Tian Lei tersenyum. Ya, kau akan tahu lebih pasti setelah menyerapnya dengan sempurna. Ucapnya. Sekarang, duduk bersila di sana dan kami akan membantumu menyerapnya.
Sambung Tianlei sambil menunjukkan ke suatu tempat kosong tak jauh dari tempat mereka. Xiao Hong mengangguk lalu secara bersamaan mereka mulai berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Tianlei. Xiao Hong duduk bersila dengan tenang dan Tianlei mulai memberikan instruksi padanya. Sesuai dengan yang dikatakan Tianlei, dirinya mulai memakan buah spiritual di tangannya sampai habis. Setelah buah di tangannya telah habis dimakan, Xiao Hong mulai menutup matanya dan menyempurnakan khasiat buah spiritual yang ia makan. Buah spiritual sangat berbeda dengan sumber daya seperti herbal spiritual ataupun pil yang memerlukan waktu cukup lama untuk menyerapnya. Buah spiritual ini paling lama juga hanya memerlukan beberapa jam untuk bersatu dengan sempurna pada tubuh. Oleh karena itu, orang-orang menyebut buah spiritual sebagai cara meningkatkan kekuatan dengan instan. Tapi, sangat disayangkan bahwa buah spiritual sangatlah langka keberadaannya. Energi hebat dari buah spiritual menyebar ke seluruh tubuh Xiao Hong dan berpusat pada dantiannya. Di dalam dantiannya, sosok monster singa petir mulai meraung-raung dengan ganas setelah energi dari buah spiritual roh Raja Hewan Buas mulai bersatu dengannya. Setelah semua energi tersisa telah menyatu dengan roh hewan buas di dalam dantian Xiao Hong, roh hewan buas di dalam dantiannya hanya terdiam dengan tubuh bergetar. Perlahan, hal hebat mulai terjadi pada roh hewan buas. Dimulai dari kepala lalu menyebar ke bagian tubuh yang lain, semuanya mengalami perubahan yang mengacu pada peningkatan atau evolusi. Wajah tegang Xiao Hong mulai berkeringat saat proses ini terjadi, lalu ia dapat merasakan bahwa dantiannya berubah menjadi gelap. Di dalam kegelapan dantiannya, cahaya ungu yang menggambarkan tatapan dua mata kejam yang sempurna muncul di sana dan membuat Xiao Hong menelan ludahnya. Dengan cepat dantiannya kembali normal dan sosok yang menunjukkan tatapan mata mengerikan sebelumnya telah terlihat jelas. Di dalam dantian tampak sosok roh dengan kepala singa ungu bertanduk naga, bulu-bulu ungunya yang sebelumnya mengelilingi kepalanya sekarang berubah agak keputihan dan agak memanjang untuk bagian ke arah punggungnya. Punggungnya yang sebelumnya nampak seperti singa pada umumnya sekarang dilapisi oleh sisik naga ungu yang sangat keras dan kuat. Kedua kakinya juga berubah menjadi kaki besar pendek yang kekar dan ekornya juga berubah menjadi ekor naga yang cukup panjang. Selain itu, ada sepasang sayap yang muncul di punggungnya. Ini adalah roh petir ungu baru milik Xiao Hong, roh Raja Hewan Buas Singa Naga Petir Ungu, dengan basis kultivasi yang sekarang adalah Sovereign Bintang 8. Episode sebelumnya, hadiah untuk Xiao Hong. Episode berikutnya, peningkatan Xiao Hong.